semuanya, selamat datang di podcast perdana kami, yaitu Ngabibita, Ngobrol Gembira bersama Duta. Sebelumnya, kakak semuanya izin memperkenalkan diri. Aku itu sebagai Duta Sipik Sukum, yaitu Siti Besan Hapsyah. Juga sebagai dari UPP juga, yang akan menemani kakak semuanya bersama rekan saya. Dan aku Fadil, Kang. Aku di sini sebagai duta di hukum, Kang. Aku dari UPP juga. Aku bukan duta, aku Fadil, Kang. Akhirnya ya, Mel, podcast kali ini tayang juga. Kita itu super excited karena ini adalah episode pertama dari Ngabibita, ruang dengar yang bakal nemenin kalian semua dengan obrolan santai tapi penuh makna. Betul banget. Nah, jadi ya Kang semuanya, Ngabibita ini tuh kita hadirkan sebagai ruang untuk kita ngobrol bersama akang-akang semuanya yang bukan hanya sebagai sosok yang aktif di organisasi, tetapi juga berdampak tentunya bagi mahasiswa yang ada. Nah, kita juga ingin membawa cerita-cerita dari latar organisasi ke permukaan agar you friends semuanya tuh tahu sebagaimana di organisasi itu seperti apa gitu, Kang. Betul banget, Mel, Kang. Nah, di episode pertama ini kita angkat tema spesial banget, yakni dari ruang rapat ke ruang dengar cerita pemimpin muda. Nah, untuk temanya sendiri kita ambil karena kita tuh ingin membuka percakapan soal gimana sih rasanya jadi pemimpin organisasi nah di usia Akang sekarang. Juga apa aja sih tantangan selama menjabat gitu di organisasi sendiri. Dan yang gak kalah penting itu apa sih yang membuat akang-akang ini tuh kuat untuk terus bergerak untuk menggerakkan sebuah organisasi itu sendiri. Yes, betul banget, Mel, akang-akang sekalian. Karena jadi ketua himpunan itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab, visi, dan keberanian untuk berdiri di tengah suara mahasiswa. Nah, di episode perdana kita yang ini, kita tuh kedatangan 2 tamu spesial nih teman-teman semuanya. Tamu kita ini adalah 2 ketua himpunan dari 2 program studi, yaitu di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang keren-keren banget dan tentunya siap kan ya? Oh, siap. Boleh, kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu, boleh Kang Fadil? Betul, Mel, aku udah gak sabar banget nih. Yang pertama ada tamu undangan kita, yaitu dari Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Halo Kang, boleh kenalan dulu sama you friend-nya? Halo you friend, perkenalkan nama saya Revi Wijaya, saya Ketua Himpunan dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya angkatan 2022. Oke, kemudian ada yang kedua, yakni dari Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Boleh doakannya siapa you friend-nya ada di layar. Halo you friend, halo saya Hilmi Rizal Fadila sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipik Sukum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022 sama dengan beliau. Wah, terlihat akrab sekali ya teman-teman semuanya. Nah, untuk memulai obrolan yang hangatnya gitu, mungkin karena masih dalam tahap perkenalan, boleh nih diceritain sedikit tentang himpunan dari akang-akang semuanya ini. Boleh dari siapa dulu? Kalau dari sebenarnya apa yang harus diceritakan, apakah kayak karakteristik atau bagaimana? Boleh misalkan ciri khasnya nih Kang dari himpunan di PIPS itu kayak gimana gitu. Kalau PIPS itu mengenal himpunan itu tidak lebih ke arah kayak pramuka, bersifat sukarelawan gitu. Jadi kita tidak memaksa dan juga tidak begitu mengendurkan gitu. Jadi walaupun kita tidak memaksa, tetapi kita masih ada itikat untuk mengajak para warga himpunan untuk menjadi pengurus, baik itu secara legislatif maupun eksekutif. Jadi kita tidak ada pressure lah untuk ada kewajiban untuk mengikuti organisasi dengan jumlah seperti ini gitu. Di ADART pun tidak tercantum seperti itu. Kalau dari Akang sendiri gimana nih? Ya mungkin saya akan menceritakan apa sih itu HMCH gitu kan. Kalau HMCH itu salah satu organisasi yang ada di kampus, di mana tingkat prodi kan di kampus itu kurang lebihnya ada 3 kan, ada prodi, fakultas, sama tingkat universitas. Nah, HMCH itu salah satu tingkatan yang ada di prodi, khususnya di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PIPS UPI. Dan HMCH itu sudah cukup lama berdirinya, ya sekitar tahun 1954. Ya. Udah lama banget ya? Udah lama banget itu. Ya. Sesepuh. Kita kuncen gitu. Kuncen. Insya Allah jadi kuncen UPI. Jadi tentunya HMC ini kalau di ADART ini beranggotakan tentunya mahasiswa sarjana program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang masih aktif. Betul.
Nah, itu untuk anggotanya. Sebetulnya nggak jauh beda, memang tidak ada paksaan untuk bisa masuk, bergabung dan lain sebagainya. Ya ini sukarelawan lah. Kita sukarela kalau misalkan kawan-kawan ingin bergabung masuk CPKN untuk berhimpunan, berorganisasi itu sangat terbuka lebar HMC untuk kawan-kawan semua. Dan di HMC itu sebetulnya bukan BEM aja. Jadi ada BEM sebagai badan eksekutif, ada DPM-nya juga sebagai legislatif, dan ada keempat UK. Nah, 4 UK ini kan salah satunya kawan-kawan dari UPP, kemudian ada dari MAPA, ada dari CHMC, dan juga dari CHSS. Seperti itu. Jadi memang di HMC ini ada banyak sekali organisasi dan juga suborganisasi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Keren banget ya. Tentu di kedua organisasi juga ada kesamaan dan juga perbedaannya. Tadi ada sama-sama mempunyai badan legislatif dan juga eksekutifnya. Seru banget ya perkenalannya, tadi udah mulai terasa nih energinya gitu untuk lanjut ke babak selanjutnya. Boleh lanjut aja Pak Dil? Banget Mel. Dari perkenalan awal aja tadi udah kelihatan kalau mereka ini punya semangat yang luar biasa dalam memimpin gitu, dan membangun himpunannya masing-masing, bahkan memperkenalkan himpunannya masing-masing dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi makin penasaran deh Mel. Nah, karena ini adalah episode perdana kita mulai aja dengan pertanyaan yang paling dasar nih Kang. Tapi pertanyaan dasar ini cukup penting untuk diketahui oleh para U-Friends semuanya. Nah, boleh pertanyaannya apa tuh? Jadi gini akang-akang sekalian, pertanyaan pertamanya, apa sih yang membuat akang-akang sekalian tertarik dan akhirnya memutuskan untuk maju sebagai ketua himpunan? Karena pasti di balik keputusan itu ada alasan kuat dan cerita menarik buat dibagi kepada U-Friends sekalian. Mulai dari Kang Refdi dulu. Biasanya tadi kan karena saya mah 2009 baru lahir PPS, saya menghormati tuan rumah Mang. Oh iya, boleh. Sebut terlebih dahulu ya. Oke. Sebetulnya ini saya akan bercerita jauh sebelum ada niatan untuk jadi ketua himpunan. Jadi memang di periode awal, pada saat periode sebelumnya itu saya bergabung menjadi salah satu staf di bidang 5, khususnya di Biro Kajian Isu. Yang mana memang saya sangat senang sekali berorganisasi. Nah, buat saat ini pun organisasi saya bukan hanya di kampus saja, tapi ada di luar juga, di sekitaran rumah, dan juga ya organisasi yang ada di masyarakat lah intinya. Jadi memang dari dulu senang berorganisasi. Pada saat itu setelah saya lulus kaderisasi, kemudian adanya open recruitment BEM, masuk sebagai staf kajian isu di bidang 5. Nah, dari situ saya mulailah tuh tumbuh semangat untuk melanjutkan himpunan, untuk berhimpunan, berorganisasi di mahasiswa, ingin belajar lebih banyak, menambah pengalaman dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya pada saat pergantian kepengurusan, di situ mulailah tuh kayak ada kesempatan untuk naik menjadi seorang ketua himpunan. Nah, hal itu saya putuskan untuk menjadi ketua himpunan sebetulnya tidak hanya dari dorongan pribadi, tapi dari kawan-kawan. Ada dukungan. Betul, ada dukungan juga dari kawan-kawan, yaitu mungkin lebih ke dorongan eksternal seperti itu. Ya dari obrolan-obrolan di tongkrongan biasa kan, biasanya awalnya sih kayak dari bercandaan, kemudian jadi sebuah hal yang serius, mungkin seperti itu. Intinya menjadi seorang ketua himpunan ini saya ingin mengambil lebih banyak pengalaman, lebih banyak pelajaran, karena bagi saya ketua himpunan tuh kan hanya sekedar jabatan aja gitu. Porsi kita dengan anggota hanya beda porsi di dalam tugasnya aja. Jadi tentunya atas hal itu saya samalah dengan yang lain, masih belajar juga gitu. Ya intinya itu untuk pembelajaran bagi diri saya sendiri, baik untuk masa kini ataupun untuk masa depan gitu. Dan untuk kehimpunannya sendiri tentunya dari awal saya masuk saya disambut oleh HMCH, saya diberikan banyak pelajaran oleh HMCH. Ya intinya HMCH itu berkontribusi besar lah dalam hidup saya seperti itu. Jadi saya juga ingin lebih memberikan sesuatu gitu buat himpunan ini seperti itu. Itu sih paling. Jadi menjadi ketua himpunan itu Akang nggak langsung jadi ketua himpunan ya, jadi mulai dari bawah dulu. Betul, gitu, gabung dulu organisasinya. Dari bawah dulu. Ilmu padi. Iya. Boleh Akang, gimana nih dari Akangnya? Baik, kalau tadi Bung Hilmi kan ilmu padi, kalau saya ilmu bambu gitu. Kalau bambu itu dia pada beberapa fase pertama sampai kedua itu dia nggak bakal tumbuh tinggi, dia menyiapkan akar yang kokoh terlebih dahulu. Jika nanti udah saatnya tiba-tiba bambu itu menjulang tinggi. Ya, saya kalau ditanya dorongannya apa, karena dorongan awalnya pasti bersifat eksternal dulu gitu. Tidak ada substansi dari internal diri saya yang menginginkan saya menjadi ketua himpunan.
Memang sama seperti Bung Hilmi, dari SMP sudah berorganisasi, ke SMA pun dari dulu di SMA pernah berorganisasi, terpilih menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah itu pun tidak ada dorongan dari internal gitu, kepercayaan eksternal, dan membuat akhirnya substansi dalam diri saya memiliki motivasi internal gitu. Nah, lanjut ke periode awal saya bergabung di kepengurusan BEM itu nggak langsung ya, pasti jadi staf dulu. Nah, namun pada saat itu di kepengurusan sebelumnya kekurangan sumber daya, saya langsung diangkat jadi ketua divisi. Kalau di HMCH di BEM-nya mungkin Kabiro ya, Kabiro, ketua biro di bawah bidang. Nah, itu. Nah, di situ belum ada niat untuk menjadi ketua himpunan gitu. Tapi ketika saya melihat situasi himpunan yang menurut saya perlu ada perbaikan, situasi himpunan yang tidak sejalan dengan sebagaimana seharusnya, banyak keluh kesah dari masyarakat, akhirnya saya sama seperti Bung Hilmi mendengar perkataan dari orang lain terlebih dahulu, apakah sekiranya saya mampu untuk menjalankan atau tidak gitu. Dan ternyata orang lain banyak menaruh kepercayaan di saya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berkontestasi. Nah, yang berbedanya di Hima PPS tidak dipilih, ketua himpunan itu tidak dipilih melalui forum sidang umum, tetapi melalui komisi pemilihan umum atau pemira gitu. Karena memang itu kultur yang udah kita jalankan dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah diberi amanah oleh warga dan keluar sebagai pemenang. Dan alhamdulillah menurut saya benar perkataan Bung Hilmi tadi bahwa antara saya dengan warga PPS, antara Bung Hilmi dengan warga HMCH cuma cuma ada sekat sebagai Hilmi itu dan saya sebagai ketua himpunan. Selebihnya kita sama-sama manusia yang belajar gitu. Saya selalu menanamkan itu ke setiap angkatan. Jangan pernah diri kalian merasa di bawah gitu. Mungkin saya cuma punya kesempatan kuliah lebih dahulu daripada kalian, soal ilmu, soal prestasi dan lain-lain. Saya wallahu alam bisawab, siapa tahu kalian lebih tinggi dari saya. Jadi menurut saya jabatan ketua himpunan itu cuma amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Wah, keren banget ya perjalanannya. Jadi tentunya sebelum menjadi ketua himpunan itu dimulai dari awal, terus dimulai dari dukungan-dukungan dari kawan-kawannya gitu ya, dari warga-warganya, sehingga akang-akang semuanya bisa jadi ketua himpunan sekarang. Ilmu bambu tadi. Ya, ilmu bambu sama ilmu padi ya, Kang. Pokoknya tanaman pokoknya. Ya, tanaman. Betul, luar biasa banget ya Mel ya alasannya. Nah, kita langsung aja sekarang masuk ke obrolan yang lebih dalam lagi nih, Kang. Tadi kan masih agak dasar ya. Lebih dalamnya lagi, ini tentang pengalaman dari akangnya juga. Nah, menjadi ketua himpunan itu menurut akang-akang ini lebih banyak soal mengatur orang, mendengarkan orang, atau justru lebih ke menahan ego diri sendiri ini? Dari ketiganya itu lebih kemana dan kenapa tuh, Kang, kalau boleh tahu? Ya karena saya menyayangi yang lebih muda, mangga. Ya, boleh, gantian aja nih gitu. Ya. Nurut aja ini mah. Ya, tadi 3 ya, ego, lebih mendengarkan, dan satu lagi apa? Mengatur. Saya lebih ke arah mengatur gitu. Apalagi kita prodi pendidikan ya, Kang Hilmi ya. Sebelum pembelajaran itu ada yang namanya apersepsi. Gimana cara kita membuat semua orang dalam satu organisasi menjadi apersepsi, menjadi satu visi gitu. Dan kebetulan di visi saya juga menjadikan BEM Hima PPS ini sebagai organisasi yang egalitarian gitu. Artinya kondisi organisasinya itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Dan menurut saya hal itulah yang selama ini menjadi tantangan bagi saya gitu. Kalau soal menahan ego, terus sama tadi menahan ego, mengatur, dan mendengarkan. Yang jujur yang paling sering ditonjolkan itu dalam keorganisasian yang selama ini saya alami adalah mengatur gitu. Karena yang namanya mengatur, sebelum mereka mau ada di bawah tindakan kita, ya mereka harus satu visi dengan kita. Nah, itu yang susah gitu. Pun mereka juga punya jalan hidup masing-masing, mereka punya cara bagaimana mereka berorganisasi, mereka punya prinsip hidup. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk mencantumkan visi terlebih dahulu. Jadi untuk mendengarkan, dan juga tadi mendengarkan pun bukan berarti tidak dilaksanakan. Jadi dari tipe bagaimana saya mendengarkan, saya tidak ingin langsung mendengarkan dari ibaratnya staff gitu. Tapi saya pengen staffnya melewati tahapan seperti staffnya ngadu ke ketua divisi atau ketua bidang nanti melaporkan ke saya. Karena ya
bukan saya menutup diri, saya sangat membuka diri, tetapi kalau dibiasakan seperti itu, yang dikhawatirkan adalah nanti kedekatan staf dengan para ketua divisi, ketua bidang itu kurang. Dikhawatirkan nanti menjadi pembatas bonding dari bidang itu sendiri itu. Dan satu lagi mendengarkan, mengatur ego. Kalau ego mah sudah pasti ya, Bung ya. Karena mau bagaimanapun keputusan tertinggi walaupun ada di ketua himpunan, sejatinya kalau dalam pelaksanaan program kerja itu pasti ada di ketua bidang dan ketua pelaksana. Ketua himpunan itu menjadi pertimbangan untuk menyetujui atau tidak gitu. Kan ketua himpunan pun di dalam proposal ataupun di dalam administrasi birokrasi itu sebagai penanggung jawab. Jadi baik buruknya apapun itu suatu kegiatan ditanggung jawab oleh ketua himpunan gitu. Jadi lebih ke arah kalau ego mah udah pastilah harus ditahan gitu, mau tidak mau. Silahkan Bung. Oke. Saya juga memerlukan pencerahan dari yang lebih sepuh sih. Nah, sebetulnya 3 poin ini memang nggak bisa dipisahkan gitu. Iya. Kalau mau berbicara mana yang lebih banyak, tentunya sesuai dengan situasi yang ada. Nah, kalau di awal memang pemerintah itu lebih lebih banyak dilakukan dibanding 2 poin yang lainnya gitu. Karena betul tadi kata Kang Revi bahwasannya gimana caranya masyarakat di himpunan itu bisa satu visi dulu dengan kita gitu. Nah, ini mungkin menjadi PR seorang pemimpin juga dalam karakter kepemimpinan, bahwa kan bisa pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Nah, mempengaruhi dalam hal ini ya tadi yang disebutkan bahwasanya bisa menyatukan visi seperti itu. Nah, pemerintah itu bukan berarti kita asal nunjuk aja kayak gitu. Namun gimana caranya kita bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat arahnya seperti apa, dan juga mereka bisa memikirkan hal yang sama dengan kita. Nah, itu di awal lebih banyak melakukan hal tersebut gitu. Nah, kemudian apalagi tadi teh aspirasi ya. Nah, kalau aspirasi mendengarkan aspirasi. Mendengarkan aspirasi ini mungkin saya agak menambahkan karena tadi Kang Revo sudah lengkap sekali itu jawabannya. Kalau saya kadang melakukannya itu di luar forum-forum organisasi. Contohnya kalau nongkrong dengan anak-anak himpunan, entah itu angkatan bawah atau yang seangkatan, atau dengan mahasiswa baru misalkan nongkrong gitu kan di kampus, beres kelas dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kan dari obrolan tongkrongan itu tuh suka muncul tuh aspirasi-aspirasi yang mungkin tanpa mereka sadari pun mereka mengaspirasikan hal tersebut seperti itu. Nah, kalau secara organisasi tentunya kalau kami dari BEM sendiri kerjasama juga dengan DPM, karena DPM itu kan nampung aspirasi dari mahasiswa juga kayak gitu. Jadi ya karena kita masih satu himpunan, saya dengan ketua DPM pun alhamdulillah hubungannya sangat baik. Jadi kami pun kadang saling tukar aspirasi tukar pikiran, aspirasi dari apa yang masing-masing kita terima dari masyarakat seperti itu. Nah, kalau ego tentunya gini, kita kan sebagai ketua himpunan tuh ketika sedang ada di organisasi, kalau saya berpikirnya seperti itu. Tapi tetap jiwa kita, pribadi saya tetap hilmi gitu. Ya kan, saya tuh tetap hilmi karena saya jadi ketua himpunan tuh ya mungkin mulai per tahun 2024 sampai tahun 2025 gitu. Sedangkan saya menjadi hilmi itu sudah sekitar 20 tahun lebih dari lahir. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang ego saya itu harus diturunkan untuk gimana saya bisa bertanggung jawab penuh atas jabatan saya. Nah, ini yang tadi saya maksud untuk pembelajaran pribadi. Gimana saya bisa melatih diri saya, menurunkan ego saya seperti itu. Namun meskipun demikian, kita juga di luar dari jabatan sebagai ketua umum BEM, tentunya kita menjadi seorang individu seperti itu. Jadi kita nggak selalu harus saya ketua umum BEM dimanapun itu kan, enggak kan. Nah, saya di rumah sebagai hilmi, saya beres ya kalau lagi digeger kalongnya sebagai hilmi aja gitu kan, nggak ada urusan yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi kadang ya ego itu harus betul-betul kita latih. Kalaupun kita mau egonya tinggi, mending kepada hal yang kebenaran, misalkan memperjuangkan hak mahasiswa gitu. Karena kan tugas ketua umum BEM itu bukan hanya di internal, tapi di eksternal juga gitu. Sebagai yang menjembatani kah, atau sebagai representatif dari mahasiswa di prodi kah, kita menggelorakan hak-hak mahasiswa, hak-hak kawan-kawan kita, ya ego kita
kudu pebeladagan gitu Iya. mah gitunya. Karena itu apa ya, untuk kepentingan masyarakat yang ada di himpunan seperti itu. Jadi ya intinya tergantung situasi. 3 hal itu gitu sih. Jadi dari ketiga poin mungkin karena akang-akangnya juga sebagai ketua himpunan ya, jadi lebih ke mengatur atau mengarahkan masyarakatnya, warga-warganya untuk bisa menjadi satu visi gitu dalam mencapai tujuan bersama. Tapi itu juga tidak luput dari mendengarkan dan juga mengatur ego sendiri ya Kang. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah Mel, ngedenger jawaban tadi aja aku jadi ngerasa bahwa akang-akang ini keren banget gitu. Nah tapi di sini aku mau nanya juga Kang, kalau ditanya apa sih peran himpunan buat mahasiswa itu, menurut akang-akang sekalian apakah itu masih relevan? Masihkah himpunan punya daya tarik dan pengaruh untuk mahasiswa daerah sekarang? Boleh dari Akang Revi maupun Akang Hilmi terlebih dahulu. Biasanya abjadnya lebih duluan H sih. Ya, Emang H dulu? ya H baru R kan. H baru R ya? Iya. Oke. Apakah masih relevan, terus pengaruhnya seperti apa gitu kan? Ya kan? Iya. 2 poin kan, pengaruh dan juga apakah masih relevan. Tentunya pengaruhnya sangat luar biasa positif Iya. untuk himpunan ini. Tadi kan saya sedikit ceritakan di awal saya bergabung, di awal saya masuk UPI itu himpunan ini memberikan banyak sekali hal positif bagi kita sebagai mahasiswa. Entah itu sebagai ruang belajar kita, entah itu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri gitu kan. Dan saya itu, ini mah mungkin jawaban praktis di hidup saya ya. Saya itu apa ya? Dibilang baik juga enggak sih sebetulnya. Dibilang Baik. kalau ini mau kan bekas ketua OSIS, mantap lah itu mah di SMA-nya. Tapi intinya gini, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan dengan saya yang dulu sebelum masuk UPI. Nah itu tuh tidak terlepas dari kontribusi himpunan kepada hidup saya. Oh, Jadi iya. pengaruhnya sangat luar biasa, sangat besar. Betul, kalau orang lain lihat Ormawa, organisasi mahasiswa kan kalau lihat luarnya aja kayak wah BEM gitu kan, wah proker dan lain sebagainya, acara anu gitu kan, terus menyuarakan suara mahasiswa, ngomongnya jago dan lain sebagainya. Itu kan luarnya saja. Tapi kalau kita jauh masuk ke dalam lebih dalamnya lagi ke intinya, tentunya perubahan yang sangat baik untuk diri kita itu pasti ada keterlibatan dari himpunan itu. Nah kayak gitu, itu pengaruhnya sangat luar biasa sih. Jadi saya kira kalau mau lihat pengaruh himpunan tuh jangan secara normatifnya aja gitu, jangan secara ada program misalkan apa ya, LKMF melatih kepemimpinan, oh dah berarti pengaruh himpunan teh ngelatih kepemimpinan atau pengetahuan kepemimpinan kita. Tapi coba jauh lebih dalam lagi ke dalam diri kita setelah kita mengikuti pelatihan tersebut, atau misalkan setelah kita dikader di himpunan, yang berubah di dalam nurani kita tuh apa gitu. Nah itu paling. Nah terus apakah masih relevan atau enggak? Tentunya masih relevan, sangat-sangat relevan. Meskipun memang ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi kan. Kalau tadi kata Kang Repi, dia pengen menjadi seorang ketua himpunan, tentunya melihat ada hal-hal yang harus diperbaiki kan, seperti itu. Nah itu, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap zaman itu kan beda orangnya gitu kan. Setiap orang juga beda karakter. Setiap generasi itu beda-beda loh karakternya. Gen Z sekarang kan disebut karakter A, B, C, D, F, G. Yeah. Pendekatan juga beda-beda. Dengan kita dulu aja, misal orang tua kita dulu dididik oleh gurunya mungkin masih dengan cara adanya teguran fisik gitu kan. Baby boomer. Betul. Nah sekarang kan udah nggak bisa, ada pendekatan lain. Nah itu, jadi ini masih sangat relevan meskipun memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada kayak gitu. Karena selain dari secara sosiologis pun berubah, kadang-kadang secara yuridis pun berubah-ubah juga. Banyak contoh di kampus kita aja. Di kampus kita ini banyak yang mulai dirubah juga terkait peraturan gitu. Entah itu peraturan kegiatan misalkan, atau di organisasi mungkin keperiodisasian dan lain sebagainya. Nah itu memang harus bisa disesuaikan. Namun saya kira hal ini masih relevan, masih dibutuhkan dan harus tetap ada sampai kapanpun. Nggak boleh sampai punah kayak gitu. Itu sih. Kalau dari Akangnya gimana nih, dari Kang Revi? Yang pertama, pengaruh organisasi buat mahasiswa ya. Menurut saya organisasi jelas, baik itu organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa,
dalam bentuk apapun pasti memiliki pengaruh gitu. Karena toh organisasi juga dibentuk karena adanya pengaruh dan untuk menciptakan pengaruh gitu. Dan tidak mungkin organisasi tidak memiliki pengaruh gitu. Namun dalam kenyataannya kita melihat situasi di lapangan, terkadang beberapa orang itu merasa bahwa organisasi itu tidak memberikan apa-apa gitu. Nah, namun yang perlu dijadikan pertanyaan adalah, kan yang disalahkan itu bukan organisasinya gitu. Bagaimanapun organisasi adalah benda mati, dihidupkan oleh orang-orang di dalamnya. Nah, ketika ada yang berstatement atau memberikan pernyataan, organisasi tidak memberikan feedback terhadap saya hanya capek-capek. Saya perlu bertanya gitu, organisasi yang dibangun, yang dibentuk, apakah sudah sesuai dengan keinginan, sudah disatukan visinya dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Dan saya pun tidak semerta-merta menyalahkan orang-orang yang membangun organisasi tersebut. Tapi orang-orang yang berkecimpung pun perlu dipertanyakan gitu. Kamu di organisasi ini sudah menyelam seberapa jauh gitu. Karena menurut saya, baik atau buruknya suatu organisasi itu tetap memberikan pengalaman hidup, tetap memberikan hikmah gitu buat saya untuk belajar. Dan apakah masih relevan untuk mahasiswa? Justru organisasi ini merupakan sebuah hal yang harus dipelihara gitu. Seperti ada aktivis dari Indonesia yang berkata bahwa masyarakat itu harus dipelihara dalam organisasi gitu untuk melawan ya rezim-rezim pemerintah yang kurang benar gitu. Nah, oleh karena itu tadi organisasi, benar kata Bung Hilmi, harus diadaptasi dengan kebutuhan zaman. Tetapi ada beberapa nilai-nilai dalam organisasi yang harus tetap dipertahankan. Seperti halnya kita organisasi mahasiswa, peran mahasiswa memiliki 5 fungsi, itu hal-hal seperti itu yang harus dipertahankan oleh mahasiswa gitu. Mau organisasinya sedigital apapun, semodern apapun, hal-hal mahasiswa seperti peran mahasiswa, tridharma perguruan tinggi harus dijalankan dalam organisasi. Jadi tidak boleh dihilangkan dalam organisasi gitu. Jadi organisasi memberikan relevansi terhadap mahasiswa, organisasi juga memberikan adaptasi terhadap perkembangan zaman gitu. Jangan menggunakan cara-cara kuno gitu, seperti itu. Luar biasa Kang sekalian. Berarti setelah dilihat dari jawaban Akang nih ya, berarti himpunan itu sangat berpengaruh bagi mahasiswa dan juga masih sangat-sangat relevan ya Kang ya. Betul. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Teh Mel. Nah, langsung ke pertanyaan yang ini agak menyentuh dari sisi perjuangan akang-akang sekalian. Perjuangan Kang. Nah, selama akang menjabat nih Kang, apa sih hal yang tersulit selama akang menjabat itu yang akang alami, dan gimana cara akang belajar dari hal-hal sulit tersebut? Boleh dari siapa dulu? Boleh lah. Momen terharu nih Kang. Terharu. Yang terharu bagi saya yang tersulit adalah menerapkan 3 prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ngarso sung tolodo ing madia mangun karso tuturi handayan. Karena sejatinya pemimpin itu benar kata Helmi, bukan hanya memberikan tugas, bukan hanya lu sebagai komando, bukan hanya sebagai sok perang. Tapi kan pemimpin itu harus memberikan contoh gimana ingar sung tolodo, di mana ketika saya di depan saya memberikan teladan yang baik kepada mereka-mereka yang saya pimpin gitu. Ingma dia bangun karso, ketika saya di tengah saya ikut membangun gitu, ikut membangun semangat. Dan ketika saya di belakang saya ikut mendorong gitu. Nah, yang saya lihat di kebanyakan pemimpin ya, walaupun walaisallahu bi ahkamil hakimin gitu, sebaik-baiknya hakim ataupun orang yang zat yang berhak menilai kita itu adalah Allah gitu. Tapi kan kita melihat juga keadaan pemimpin, terkadang pemimpin itu cuma ingat sesung tulodo di depannya itu sebatas gimmick gitu. Tapi ketika nanti sudah berbeda, dia bukan dipandang sebagai pemimpin, dia membeberkan jati diri yang tidak baik gitu. Ingma dia bangun karso, ikut memberikan semangat. Nah, ikut memberikan semangat tapi sekedar kayak ayo semangat bla bla bla, tetapi tidak ikut membangun kontribusi, hanya melepas kendali. Nah, tuturi handayani di belakang memberikan dorongan, ini menurut saya sebuah catatan penting untuk para pemimpin sekarang gitu. Karena pemimpin sekarang itu saya lihat ketika mereka yang sudah dipimpin sudah bergerak, pemimpin itu cenderung
melepas tangan gitu. Seakan-akan sudahlah biar mereka belajar, biar mereka mandiri, biar mereka memberikan kontribusi dan nanti mendapatkan hikmah sendiri. Padahal kan sejatinya bahkan Rasulullah SAW pun ketika sudah berperang tidak pernah gitu meninggalkan pasukannya gitu. Dan ketika mundur ya mundur bersama, ketika perang maju bersama. Nah, maka menurut saya para pemimpin yang sekarang ini ya perlu meneladani bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah untuk berperang gitu, untuk memimpin umat Islam pada zaman dulu gitu. Nah, makanya menurut saya yang tersulit momen terharu dan menurut saya menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam hidup dan untuk ya kedepannya gitu. Karena prinsip tersebut menurut saya bukan hanya untuk saya sebagai pemimpin tetapi untuk saya sebagai diri pribadi gitu. Seperti itu. Silahkan Bu. Betul, sepakat. Ya, jadi kalau kata Kang Revi kan intinya kita nggak bisa selalu di depan, kadang-kadang kita harus ke tengah atau kita pun harus ke belakang gitu. Ya kan, itulah pemimpin, jangan cuma bisa nunjuk-nunjuk doang gitu kan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang 3 poin sebelumnya, ego dan lain sebagainya. Kadang-kadang semoga nggak ada ya di FIPS dari UPI. Kadang-kadang dia tuh ngerasa pemimpin, ya udah ya saya raja gitu kan. Nah itu jangan, nggak boleh gitu. Tapi apakah ego itu akan muncul di setiap individu seorang pemimpin? Saya kira yang namanya setan mah pasti aya wae gitu nya. Manusia. Di mana-mana ya. Iya, Sifat alamiah. Sifat Iya. alamiah itu sifat alamiah. Karena manusia itu haus akan kekuasaan kadang-kadang. Betul tidak? Betul, haus kekuasaan, haus validasi. Betul, haus validasi. Perlebar sayap. Nah, perkuat basis, lebarkan sayap. Betul. Nah, jadi saya kira tantangannya yang pertama ego. Ya ego. Gimana kita bisa ya tadi kalau kata Kang Revi Ingarsusin Poldo Imadi Manguntar Satu Turi Handayani, kita bisa mengimplementasikan semua itu, melakukan semua itu, dan bukan hanya melakukannya tapi bagaimana caranya itu menjadi bagian dari diri kita. Karena 3 poin itu akan bisa bermanfaat bukan hanya ketika kita sedang menjadi seorang ketua saja, kita sedang menjadi seorang individu saja, itu akan sangat bermanfaat karena kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Betul, Bung. Sepakat. Oke? Sepakat. Nah, itu ego. Kemudian itu mungkin lebih pada internal diri sendiri ya. Tapi yang ditimbulkan dari luar diri saya sendiri, ya kadang-kadang situasi di organisasi. Misalkan ini mah, kalau tadi Kang Revi bilang di periode sebelumnya ada kekurangan sumber daya manusia gitu. Ya wajar kalau tidak ada paksaan kan untuk masuk himpunan, sukarelawan. Yang nggak suka mah ya udah gitu kan. Yang nggak suka jangan jadi relawan. Jangan jadi relawan kayak gitu. Jadi nggak suka relawan. Ya. Ketika hal itu terjadi, nah kita sebagai pemimpin tuh gimana caranya bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu. Ya entah itu sumber daya manusia, entah itu mungkin keuangan di himpunan gitu. Ya. Karena organisasi mahasiswa itu kan terdapat banyak kegiatan, banyak program kerja. Ya zaman sekarang apa yang tidak butuh uang gitu. Semuanya pasti butuh uang. Sedangkan keuangan kemahasiswaan itu cuman dikit ya. Dikit. Ya itu dikit sekali gitu, padahal kita berjuang buat Betul. kampus gitu kan. Kampus buat prodi Ya, akreditasi. semoga nambah Pak Rektor. Pak Rektor lah. Itu intinya itu. Jadi keuangan pun kadang-kadang ini mah sering terjadi ya di kawan-kawan di organisasi. Ada proker anu gitu kan. Waduh ini dana kurang segini. Nah kadang-kadang hal ini hal ini tuh yang menjadi para mahasiswa tuh ragu-ragu buat berorganisasi. Gitu. Karena kan saya pernah baca bahwasannya generasi yang di zaman sekarang kalau mau masuk organisasi kayak kalau saya masuk ini saya dapat apa? Profit gitu. Dan pengennya itu feedbacknya langsung depan mata gitu. Ya kayak kerja misalkan sebulan kemudian digaji. Ya kan? Yang sekarang tuh Kang kadang-kadang kalau kita nyebut pengalaman dan lain sebagainya kayak kurang gitu. Iya, tidak seksi gitu kan. Tapi kalau saya sebut di organisasi nanti kalian digaji 5 juta per bulan, wah langsung ya. Pada semangat ya kan. Betul. Nah, jadi memang
yang namanya finansial mah menjadi masalah lah, bukan hanya di organisasi mahasiswa tapi di semua aspek di kehidupan masyarakat. Nah, itu keuangan, ya gimana caranya kita bisa memutar otak, proker tetap jalan gitu kan, keuangan bisa terus bertambah karena untuk menutupi semua kebutuhan program kerja tersebut. Tapi alhamdulillah tentunya masalah ini selesai bukan karena seorang ketua saja, tapi bersama dengan semua anggotanya gitu. Karena ya tadi saya hanya menduduki posisi ini, beda porsi saja. Tapi ketika kita ada dihadapkan masalah yang efeknya terasa oleh semuanya, kita selesaikan bersama kayak gitu. Apalagi ya paling tantangannya banyak sih, kayak karakter setiap orang yang ada di himpunan, ya kan. Sekarang aja di BEM itu ada 100 lebih anggota. Wah, banyak banget. Ya banyak banget, ada 100 lebih anggota. Mungkin PIPS berapa ada? 72. 72. Itu kan 72 aja udah pusing kan? Udah pusing. Gimana 100? betul, Nangis saya. nangis. Nah, itu gimana caranya kalau tadi di jawaban yang pertanyaan sebelumnya, menyatukan visi, menyatukan pemikiran. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita gitu. Gimana caranya gitu. Nah, itu seperti itu sih. Ya, tantangan-tantangan itu tentunya untuk pembelajaran bagi diri kita, untuk upgrading diri kita juga, dari kawan-kawan yang lain juga. Kayak gitu pokoknya. Wah, tentu dari kesulitan-kesulitan itu juga menambah pengalaman dan juga itu membuat akang-akangnya tuh jadi belajar dan berkembang lagi ya. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya, Kang. Oh, enggak, jangan, itu jangan. Oh, masih seru ternyata. Jangan. Boleh deh dilanjut Kang Fadil, apa tuh pertanyaan selanjutnya? Wah, ternyata masih seru ya nih pertanyaan-pertanyaannya. Masih semangat ya, Kang? Masih Oke, semangat semangat juga. ini. Keren banget sih. Keren banget. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih ada di sesi refleksi akang-akang sekalian. Jadi kita itu udah sampai ke bagian yang paling hangat, you friend, yaitu sesi refleksi. Aku mau nanya nih Kang, mulai dari pertanyaan ini ke akang-akang sekalian. Kalau akang-akang sekalian melihat kembali seluruh perjalanan akang sebagai ketua himpunan, hal apa yang paling disyukuri dan gak ingin akang-akang sekalian lewatkan gitu? Ini sangat-sangat penasaran dan membuat you friend penasaran juga di rumah. Podcast. Ya, nggak boleh tinggalkan. Ayo. Oh, momen podcast ini sangat berkesan gitu ya? Berkesan, itu Jadi berkesan. berkesan. Betul. Nah, itu kan sekarang nih kalau misalkan dari himpunan Akang sendiri gitu selama Akang menjabat. Yang paling disyukuri dan ada hal yang tidak ingin diulangi ya. Iya. Hal yang paling disyukuri menurut saya adalah justru bisa menjadi pemimpin. Karena ya, Ada iklannya. ya, silakan. Iklan lewat. Ya, Hilmi tolong bapaknya. Ya, karena menurut saya kenapa saya perlu bersyukur ketika saya menjadi pemimpin. Saya di situ berhasil memilih partner kerja saya. Saya lebih senang menyebutnya partner kerja. Tetapi masih menganggap saya itu sebagai diri saya gitu. Jadi mereka itu bisa menempatkan diri saya ketika saya menjadi ketua himpunan, dan mereka bisa menempatkan diri saya ketika saya menjadi Revi Wijaya pribadi gitu. Wijaya, gitu, berjaya. Nah, itu yang sangat-sangat saya syukuri gitu, karena bagaimanapun menurut saya hal tersebut yang merupakan menjadi fondasi dari saya membangun himpunan ini gitu. Kalau mereka tidak paham dengan karakter saya sebagai pemimpin, dan saya tidak memahami karakter mereka sebagai yang saya pimpin dan partner saya, itu merupakan apa ya, karena tadi itu fondasi, artinya rumah yang saya bangun itu bakalan goyah suatu saat. Nah, alhamdulillah saya merasa rumah yang saya bangun ini lumayan kokoh gitu. Ketidakkokohannya itu apa ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan hal yang tidak ingin saya ulang adalah menjadi pemimpin lagi untuk beberapa waktu ke depan. Saya hanya capek jujur. Saya hanya ingin menjadi pemimpin ketika nanti ya sudah jadi ayah gitu. Pemimpin Ya. rumah tangga ya kan? Betul. Dan itu, tapi ini saling berkaitan. Ketika saya berorganisasi dan saya nanti berumah tangga, saya akhirnya paham gitu, bahwa orang-orang yang saat ini saya pimpin, bagaimanapun watak mereka, saya tidak akan pernah menyalahkan mereka gitu.
karena itu merupakan bentukan dari pendidikan karakter yang ada di keluarga mereka gitu. Makanya saya mempersiapkan diri saya untuk menjadi pemimpin keluarga nanti dari sekarang gitu. Saya mempelajari karakteristik orang-orang gitu. Makanya saya senang berbaur itu bukan karena saya so asik bukan, karena saya pengen kiranya nanti ini baik untuk keluarga saya, kiranya ini tidak gitu. Kiranya pola asuh seperti ini bisa menimbulkan karakter seperti ini gitu, bisa mengganggu nanti kestabilitasan hidup orang lain gitu. Jadi jujur saya sangat bersyukur saya diberi kesempatan menjadi pemimpin, jadi saya bisa sambil mengulik juga bagaimana karakter orang lain gitu. Ya saya paham kalau saya juga masih orang yang belajar, tapi sambil kelelep minum cai gitu ya, sambil menyelam minum air. Jadi alhamdulillah saya banyak belajar, saya banyak bersyukur dari saya menjadi pemimpin di himpunan, dan hal yang tidak ingin saya ulangi menjadi pemimpin dalam waktu dekat lagi gitu. Menjadi pemimpin dalam waktu dekat, dan ya salah satu hal terbesar yang tidak ingin saya ulangi selain itu adalah melawan perintah orang tua. Karena mungkin sedikit flashback, dimintanya mungkin ya gak usah organisasi dulu gitu, selama kuliah fokus kuliah gitu, untuk segala macam jadi mahasiswa berprestasi lah segala macam. Tapi diri saya ini nggak bisa gitu, saya yang emang so asik kata Bung Hilmi, jadi saya pengen lah pengenlah meneruskan bakat so asik saya untuk berorganisasi gitu. Nah tapi sebenarnya itu bukan melawan orang tua, tapi saya meminta izin juga gitu untuk menjadi ketua himpunan, tapi alhamdulillah diizinkan. Nah makanya tadi saya kenapa saya bilang tidak mau menjadi pemimpin lagi, selain saya tidak mau, tidak diizinkan juga gitu. Tidak diizinkan. Saya seperti adalah di cutting PKN ya, cutting HMCH, menurut sama orang tua ya Kang. Betul, ada. Itu sangat nurut banget ya. Iya gitu. Karena saya ingat omongan Rasulullah Kang. Hadis ada yang mengatakan kalau ada sahabat Nabi yang pengen ikut berperang gitu, berjihad. Tapi Nabi melarang. Jihad yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Maka daripada saya membangkang terus-menerus meninggalkan keluarga saya, lebih baik saya berbakti terlebih dahulu kepada orang tua saya. Seperti itu, Kang Hilmi. Luar biasa. Jadi Kang Repi ini sebetulnya guru ngaji saya. Oh. Ini fakta-fakta. Ya waktu Maru tutorial kan ada ngaji kan. Iya. Ini nih Kang Repi ini gurunya ini. Oh. Beliau nih ya? Rizky Kajayaan, belajarnya sama Repi. Dia nih Mikdad, Sadipi. Army. Dulu saya tuh ngechat Kang Repi, izin Kang, selamat siang misalnya. Besok saya izin tidak masuk, misalkan. Dan dulu ngartis, dia jawabnya lama banget, kadang diri doang gitu, kayak gitu. Guru ngaji lah intinya. Guru ngaji betul. Jadi bangga lah muridnya jadi kahim ya. Saya juga bangga guru saya jadi kahim. Berjuang bersama sekarang ya kan. Bersama, betul. Oke. Saya akan jawab pertanyaannya. Tadi Hanrepo udah luar biasa lah. Non pertanyaan. Momen yang paling Yang paling disyukuri dan yang nggak mau ditinggalkan. Iya. Nggak mau diulang. Yang nggak mau diulang. Yang paling saya syukuri bisa kenal dengan banyak orang, maksudnya bisa lebih mengenal gitu, gitu. Karena kita ketika jadi ketua umum tuh kita bukan hanya diem di kolam yang sama, kadang-kadang gitu. Harus bisa berbaur dengan yang lain gitu kan. Kadang-kadang keluar himpunan ya, makanya bisa kenal misalnya sama PIPS, sama sejarah, sama himpunan-himpunan lain, sama IPAI. Banyak lah itu 14 prodi itu, sebutin satu-satu habis nanti waktu. Nah, jadi itu betul-betul paling disyukuri karena silaturahmi lah intinya. Ya kan? Banyakin rezeki kan silaturahmi, panjangin umur adanya. Betul guru ngaji? Betul. Nah, jadi itu salah satunya. Yang paling saya syukuri adalah bisa lebih mengenal banyak orang. Selain dari tadi proses pengembangan diri. Kemudian saya juga bisa lebih mengetahui realita sosial di mahasiswa ataupun di masyarakat. Kayak gitu, bisa merasakan lah. Karena tadi kan aspirasi gitu, nongkrong bareng, dengar keluh kesah dan lain sebagainya, kemudian kita tindak lanjuti, dan pada saat ditindak lanjuti ada lagi tantangan lainnya kan, kita lebih merasakan realita sosial di kehidupan kita gitu.
itu luar biasa, insya Allah bermanfaat buat ke depannya. Nah kemudian yang nggak mau untuk diulang kembali, apa ya, kalau menjadi seorang ketua sih saya ingin terus menjadi seorang ketua untuk Hilmi tentunya. Ya nggak mungkin nanti saya hidup saya di ketuanya Repi, kan kesurupan namanya. Kesurupan tuh sih. Nah paling apa ya intinya, mungkin kekeliruan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas saya di organisasi gitu. Apalagi di awal tuh, karena kan kita masih adaptasi ya, masih belajar banget nih, start banget nih, kayak back to zero gitu. Pas begitu ditetapkan jadi ketua itu banyak sekali offset yang dilakukan. Ya mungkin ya belajar namanya itu, aduh jangan lagi deh kalau bisa. Kemudian kayak apa ya, hal-hal yang memang kadang tuh saya gini, pribadi saya yang di luar kadang-kadang kebablasan masuk ke dalam tuh. Kayak gitu. Nah itu nggak mau juga. Terus kalau case-nya jadi seorang ketua, nggak mau juga. Banyak sebenarnya mah. Evaluasi diri bos. Tuh Muhasabah itu banyak sekali, makanya nggak mau itu ngulang-ngulang lagi. Dan tentunya ya tadi kalau Kang Repi bilang ketua di rumah tangga, ya saya juga mau itu. Saya juga jelas. Betul itu. Pasti akan mengalami Dan sih kan. ini bakal bermanfaat, ini jadi ketua organisasi untuk ketua keluarga bermanfaat. Nanti jadi syarat CV buat jadi ketua keluarga. Takutnya ditanyain sama calon mertua. Betul. CV kamu apa gitu kan? Menjadi ketua rumah tangga gitu. Nah, kayaknya bakal bisa diimplementasikan juga ya kan, buat pengalaman yang ada di himpunan gitu. Contohnya mungkin nanti ada PAB di keluarga. Betul, pengenalan. Bukan, penerimaan anak baru. Kayak gitu. Terus nanti ada tanda tangan gitu. Kader nanti anak saya di kader semua. Gitu. Udah lah. Jadi tentunya dari akang-akangnya sendiri selama menjalani masa jabatannya jadi ketua himpunan tentu punya momennya masing-masing ya kan. Momen seneng banget ya. Ada momen sedihnya, ada momen senangnya tentunya yang bisa dijadikan pelajaran untuk masa depan ya kan. Menjadi ketua keluarga ya tadi. Ya, buat ketua keluarga sih kalau kita fokusnya. Dan tentunya bersyukur adalah kunci. Iya. Kita harus terus bersyukur gitu. Mungkin kita, ini mah beneran pertanyaan terakhir nih Kang. Nggak boleh tuh. Tiga lagi. Nanti kita buat part selanjutnya lah ya. Ya, kita datang ke part selanjutnya ya. Ya, boleh. Iya, kita datang aja. Iya, datang. Tiap hari. Iya, kan kita senior di senator. Iya. Berarti seru nih ya Kang podcastnya. Seru. Kita tuh salah satu yang paling tua di senator itu. Salah tiga gitu. Oh. Yang lain udah angkatan 23 yang lain. Sedih. Lanjut aja nih ya Kang, pertanyaan terakhir. Aduh, kecewa. Pertanyaan terakhirnya itu, kalau Akang itu bisa memberikan satu pesan nih ke diri sendiri, ke diri Akang sendiri nih, selama waktu Akang menjabat sebagai ketua himpunan, apa yang ingin disampaikan kepada diri sendiri? Guru dulu. Andai diri saya berada di masa depan gitu. Saya memberitahu kayak Pak Anies muhasabah sama lukisannya siapa? Kayak gitu muhasabah. Ya, itu muhasabah. Bung Hatta. Bung Hatta itu. Saya nanti majang foto saya gitu. Bung Repi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang belajar di hari lalu dan tidak mengulanginya di hari selanjutnya. Karena menurut saya ya selain saya kurang bermuhasabah mungkin sebelum-sebelumnya, karena ya sulit terbagi gitu, fokus menjadi seorang pemimpin itu. Terkadang waktu untuk muhasabah itu bisa direalisasikan ketika sudah melaksanakan gitu. Nah maka dari itu saya pengennya pesan untuk diri saya sendiri dan untuk siapapun itu, sebelum melaksanakan alangkah baiknya muhasabah apapun itu. Baik buruknya dipertimbangkan, jalan manapun yang dipilih harus
bisa menahan segala konsekuensi. Betul. Sangat bermakna ya kesannya. Betul. Saya sepakat. Sepakat. Terus saya. Kalau dari Kang Hilmi ya, gimana kalau dong? dari saya untuk diri sendiri kan. Iya. Kalau di masa depan nanti berarti kan masa kita menjabat Udah habis nikah, dong. udah nikah. Iya. Udah nikah itu. Betul. Saya bakal bilang meski jabatan saya telah berakhir, tapi saya sebagai manusia itu belum berakhir. Betul. Betul. Karena pemimpin itu adalah manusia dan manusia itu adalah pemimpin. Betul. Itu quotes of the day dari saya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Luar biasa. Nah, jadi meskipun tanggung jawab memimpin di organisasinya telah usai, tapi tanggung jawab saya sebagai manusia itu belum berakhir. selesai. Betul, seperti itu. Dan ya jangan pernahlah mengulangi kesalahan yang sama, baik bagi diri sendiri ataupun di luar dari diri sendiri, seperti itu. Kemudian juga paling jangan pernah melupakan setiap potongan-potongan kenangan yang pernah kita lakukan bersama di kampus kayak gitu. Itu karena itu sangat bermakna ya. Betul. Betul. Tidak terulang di masa Tidak tua. terulang. Masa ya kita ngomong anak sambil rapat? Iya, nggak mungkin gitu. Jadi ini buat kawan-kawan semua ya, saya izin bahwasanya lakukanlah yang terbaik selama kalian di kampus, selama kalian di organisasi. Lakukan banyak hal yang positif. Terus semangat, pokoknya lakukan semaksimal mungkin karena nggak akan terulang. Kadang-kadang saya juga kalau ngebayangin masa SMA kan sih kayak pengen balik lagi gitu. Betul. Iya. Meskipun Covid. Tapi nggak apa-apa kelas 10-nya mungkin barangkali. Nah, itu dakadohung mah paneuri untuk orang Sunda. Mun harus bisa Kang. Benar, betul. Dan terakhir mungkin ini mah yang selalu saya tekankan untuk diri saya sendiri. Sebenarnya dari bahasa Sunda sih, tapi nanti mungkin bisa ditranslate aja. Iya, nanti tugas Editor editor aja, ini Mas. editor. Ya. Tugas. Pancek dina galur moal ingkah najan kana awak lebur. Itu pertama. Yang kedua kotek tak awak tibu budak gerak susul wujud ku ilmu. Oke. Itu dua hal yang betul-betul selalu saya terapkan dari dulu hingga sekarang dan mungkin sampai nanti di akhirat tentunya. Di akhirat, Karena betul. bakal hidup lagi gitu kan. Betul, dibangkitkan kembali. Iya, kalau sampai mati nanti kan Iya. gimana itu menerapkannya di akhir. Paling kayak gitu. Pesan-pesannya sangat bermakna ya teman-teman semuanya. Nanti akang-akang di masa depan itu bisa dengerin nih pesan-pesan diri sendirinya nanti di video yang udah di-upload. Betul. Lihat. Sama anak nontonnya. Iya, boleh. bapak Nanti bahwa. bapaknya. Bapaknya dulu pernah keren di podcast katanya. Tapi mah kita sarungan ya. Sarungan popok anak. Sarungan Asik. pokok anak pakai kaos sama maraban lauk. Aya dengar lewat Pak Haji keur naon. Pamajikan itu Kang, ayah bayar utang. Udah nggak sabar ini kayaknya mau berumah tangga. Woi. Rapi itu. Saya mah masih mau menikmati masa muda. Aduh Mel, tapi pertanyaan tadi nih sekaligus juga menutup atau dia ada di penghujung acara Ngabibita ini Mel. Iya. Ada part 2 kan? Ada nanti kita buat part selanjutnya karena seru juga ya Kang podcastnya. Seru ini enggak apa-apa disebut pick me juga ya gitu. Iya. Ini hadir aja weh. Betul. Pick me, kalau pick up mobil. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat akang-akang semuanya yang udah sharing-sharing pengalaman, ceritanya seru banget sih pokoknya. Pasti juga menambah wawasan dan juga motivasi nih buat para Yufan semuanya yang mau bergabung juga di organisasi. Iya, harus. Betul banget Mel. Nah tapi dari tadi percakapannya aku tangkep nih ya selama sesi podcast kali ini, akang sekali itu memiliki banyak pengalaman yang berbeda-beda, serta juga memiliki alasan dan bagaimana sih cara untuk mengemban tanggung jawab selama menjadi ketua himpunan. Serta tidak lupa juga untuk bersyukur dan juga mengingat jalannya masing-masing. Perjuangannya memang berbeda-beda, tapi jalannya tetaplah sama, menjadi seorang yang berguna dan juga dipenuhi dengan rasa syukur yang bermakna. Semoga obrolan hari ini bisa membuka pandangan baru soal organisasi dan kepemimpinan, terutama kita juga bisa belajar dari kedua ketua himpunan yang sangat-sangat istimewa ini. Betul tidak, Mel? Betul sekali. Udah keren, ganteng, wah the best banget pokoknya.
Nah, jangan lupa ya untuk teman-teman semuanya terus ikutin episode podcast kita selanjutnya karena kita bakal hadir dengan topik-topik yang lebih seru dan juga tentunya dengan tamu-tamu undangan yang lebih spesial lagi. Betul banget, Mel. Nah, sampai jumpa lagi di Ngabi Bita Ngobrol gembira bersama Duta. Boleh kan? UPP Open your mind. Dadah Kang.